Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya ini mau pasang KB, Mbak. Cuman nggak tahu mau pasang KB apa yang cocok buat saya. Oh iya, Mbak, perkenalkan dulu ya. Nama saya Fitria Ramadanti. Saya perawat yang berjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Ulfa, Oh, Mbak Ulfa. Oke, umur berapa ya, Mbak? 30 tahun, Mbak. Oh ya, kalau sebelumnya udah punya anak berapa, Mbak? 2, Mbak. Punya 2. Oh, punya 2. Baik, Mbak. Di sini saya akan merekomendasikan beberapa macam KB yang cocok ya buat Mbak. Mbak, di sini ada beberapa jenis alat kontrasepsi modern ya, Mbak. Yang pertama itu ada suntik kontrasepsi, setelah itu ada implan, IUD, dan juga ada pil kontrasepsi. Di sini kalau suntik itu ada yang bisa dilakukan 1 bulan, kalau enggak 3 bulan sekali, Mbak. Keuntungan dari alat kontrasepsi suntik ini yang pertama itu Mbak itu tidak perlu dikonsumsi setiap hari atau dipakai sebelum melakukan hubungan seksual ya, Mbak. Setelah itu kalau suntik kontrasepsi ini dapat digunakan oleh ibu yang menyusui, Mbak. Dan juga darah menstruasi menjadi lebih sedikit dan membantu mengatasi kram saat menstruasi, Mbak. Tingkat keberhasilan pada suntikan ini kurang lebih 99%, Mbak. Ini sangat efektif, Mbak. Tetapi di situ juga ada kerugiannya, Mbak. Kerugiannya itu dapat mempengaruhi siklus menstruasi Mbak. Setelah itu ada kekurangan suntik kontrasepsi atau KB. Suntik ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada Mbak. Dan Mbak itu harus mengunjungi dokter atau klinik itu setiap 3 bulan sekali yang sudah saya bicarakan tadi, Mbak, di awal. Selain itu ada susu KB, Mbak, atau implan. Nah, kalau susuk sendiri ini dimasukkan ke bawah kulit lengan atas secara perlahan, melepaskan hormon progesteron atau hormon pada wanita, Mbak, selama 3 atau 5 tahun. Ini lama ya, Mbak, ketimbang sama suntikan. Nah, tingkat keberhasilannya ini lebih tinggi, Mbak, 99%-an. Nah, tetapi juga ada kelebihan dan kekurangan juga, Mbak, kalau memakai implan atau susu kontrasepsi ini. Yang kelebihannya itu yang pertama dapat mencegah terjadinya kehamilan dalam jangka waktu 3 tahun. Setelah itu sama seperti suntik dapat digunakan oleh wanita yang menyusui. Tidak harus mengingat-ingat, Mbak, kalau implan ini beda sama yang suntikan. Setelah itu masa pakai jangka panjang ini 3-5 tahun, Mbak. Kesuburan cepat kembali setelah pengangkatan. Nah, tetapi juga ada kekurangan, Mbak, dalam susuk implan ini. Yang pertama itu sama sekali kekurangan kontrasepsi suntik atau susuk implan dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Ini sama halnya dengan suntikan tadi, Mbak. Setelah itu tidak melindungi terdapat penyakit menular seksual. Setelah itu dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada Mbak. Nah, setelah itu juga ada ini, Mbak, spiral IUD atau AKDR. Nah, apa itu IUD atau AKDR? Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim Mbak yang berbentuknya itu macam-macam, Mbak. Bisa terbuat dari plastik ataupun tembaga bercampur perak yang berisi hormon, Mbak. Waktu penggunaannya ini bisa sampai 10 tahun. Tetapi ini juga ada kekurangan dan kelebihannya, Mbak. Ini tingkat keberhasilannya juga sama, tinggi, 99%, sangat efektif, Mbak. Untuk kelebihannya ini merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif. Bagi wanita yang tidak tahan terhadap hormon dapat menggunakan IUD ini, Mbak, dengan lilitan tembaga. Dan juga IUD ini praktis dan ekonomis. Kesuburannya segera kembali jika dibuka. Tidak harus mengingat seperti pil, Mbak, dan tidak mengganggu pemberian ASI jika Mbak mempunyai anak. Setelah itu
Juga ada kekurangannya Mbak. Kekurangan dari IUD ini dapat keluar sendiri apabila ukuran IUD tidak cocok dengan ukuran rahim Mbak. Tetapi ini juga sangat dianjurkan ya Mbak untuk KB Mbak. Setelah itu selanjutnya itu ada pil KB Mbak. Pil KB ini merupakan hormon yang mengandung estrogen dan progesteron yang diminum setiap sehari selama 21 sampai 28 hari. Cara kerjanya ini juga sama. Cara kerjanya ini menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur dari induk telur, Mbak. Setelah itu ini juga ada keuntungan dan juga kelebihannya. Untuk akurasi efektivitasnya ini 92 sampai 99%, Mbak. Untuk keuntungannya ini ada kesuburan segera kembali pada Mbak, jadi tidak lama-lama gitu Mbak untuk suburannya. Dan juga mengurangi rasa sakit nyeri saat haid, terlindungi dari penyakit radang panggul dan mudah digunakan. Setelah itu dapat mencegah jika Mbak mempunyai anemia, defensi zat besi, atau sering mengalami kaku pada tangan Mbak atau pada pergelangan yang mana saja. Tetapi di sini juga ada kerugiannya Mbak dari pil ini. Yang pertama itu tidak melindungi terhadap PMS, menstruasi Mbak. Setelah itu harus rutin Mbak kalau pil ini. Jika teledor bisa Mbak itu mengalami kehamilan lagi. Setelah itu efek sampingnya yang dirasakan yaitu Mbak itu bisa pusing atau bisa mengalami vertigo gitu Mbak. Nah selanjutnya itu ini Mbak ada kontrasepsi mantap. Apa itu kontrasepsi mantap? Kontrasepsi mantap atau sterilisasi merupakan metode KB yang paling efektif, murah, aman, dan mempunyai nilai yang tinggi. Bentuk mantap ini ada dua berdasarkan jenisnya, yaitu ada tubektomi. Tubektomi ini pemotongan pada perempuan Mbak, dan juga ada vasektomi untuk laki-laki. Nah, yang untuk tubektomi ini yang pada pemotongan pada perempuan itu Mbak, keuntungannya itu sangat efektif Mbak. Tidak mempengaruhi proses menyusui Mbak, baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius. Nah, itu tidak ada efek samping dalam jangka panjang dan tidak ada perubahan dalam fungsi seksual Mbak. Nah, tetapi juga ada kerugiannya Mbak. Kalau kerugiannya ini harus dipertimbangkan sifatnya, soalnya permanen. Metode kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan kembali. Setelah itu klien dapat menyesal kemudian hari jika tidak benar-benar mantap menggunakan metode KB ini. Setelah itu rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan itu Mbak bisa dialami oleh Mbak. Tuh. Setelah itu ini ada yang vasektomi Mbak untuk yang suami Mbak. Di sini ini apa itu vasektomi, kontrasepsi permanen laki-laki untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi Mbak. Cara kerjanya ini menghalangi transportasi jalannya spermato atau sel sperma si laki-laki sehingga tidak membuahi sel telur pada Mbak. Nah, di sini tingkat keberhasilannya itu 99% Mbak, sangat efektif, tetapi ya itu ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau keuntungannya ini tidak ada kematian mortalitas Mbak. Setelah itu komplikasi lain kecil sekali, pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit, tidak mengganggu hubungan seksual sama sekali, sifatnya permanen dan tidak ada resiko kesehatan, tidak harus diingat-ingat dan tidak harus selalu ada persediaan. Untuk kerugiannya ini harus dengan tindakan pembedahan Mbak, harus memakai kontrasepsi lain seperti kondom selama beberapa hari sampai sel mani menjadi negatif dan tidak dapat dilakukan pada orang yang ingin punya anak lagi. Tetapi vasektomi ini harus dilakukan sesuai dengan peminat bapaknya mau atau tidak. Soalnya ini tindakannya pemotongan gitu Mbak, dan konsekuensinya ya lumayan lah kalau ini. Tetapi ya efektif. Sudah seperti itu Mbak. Mungkin ada yang perlu ditanya atau Mbak kurang paham bisa ditanyakan. Kalau misalkan saya ambil yang IUD bagaimana ya Mbak? Oh boleh Mbak, kalau memang mau ambil yang IUD ini ya bagus juga, soalnya akurasinya juga tinggi. Dan kalaupun Mbak cocok ini ya emang soalnya nggak perlu diingat-ingat lagi, nggak kayak pil sama suntik yang 3 bulan atau setiap hari itu harus
dikonsumsi ataupun harus ke klinik gitu Mbak. Bagaimana Mbak, apa milih IUD? Iya Mbak, saya mau pakai yang IUD aja. Oh baik Mbak, kalau begitu saya persiapkan dulu ya Mbak. Nanti Mbak bisa tunggu di luar. Iya. Setelah itu nanti saya akan panggil untuk masuk ke dalam ya Mbak. Iya, iya Mbak. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah itu saja Mbak. Oh iya baik. Kalau begitu terima kasih ya Mbak sudah konsultasi dulu ke saya. Nanti kalau ada apa-apa saya bisa langsung konfirmasi ke Mbak. Iya. Berarti saya tunggu di luar dulu ya Mbak ya. Oh iya Mbak, nanti saya panggil ya Mbak. Iya, terima kasih Ya, Mbak. terima kasih Permisi. Mbak. Iya.